Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, hormat kami kepada Dewan Juri yang terhormat, hormat kami kepada panitia, hormat kami kepada peserta LDBI 2022, dan hormat kami kepada penonton sekalian. Kami dari SMA Negeri 2 Tenggarong ingin memperkenalkan diri. Saya, Rendra Fabin Arya Putra, saya selaku pembicara satu dari tim Pro ingin memaparkan mosi tentang sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan pengertian dari kata kunci pada debat hari ini, yaitu ekonomi biru. Ekonomi biru adalah rancangan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk peningkatan atau pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan. Lalu, seberapa pentingkah dampak ekonomi biru bagi perekonomian atau perairan Indonesia? Ekonomi biru berperan cukup penting dalam pelestarian lingkungan, peningkatan inovasi teknologi, pembangunan, peningkatan industri kelautan, pengelolaan limbah, bahkan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terdengar sangat penting, bukan? Setelah mendengar berbagai macam manfaat dari ekonomi biru, di manakah letak kekurangan konsep yang katanya menyelamatkan lingkungan ini? Menurut Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI mengatakan bahwa penerapan konsep ekonomi biru dalam berbagai macam program sektor kelautan hanya berorientasi kepada pembangunan materi atau fisik semata. Karena itulah, ekonomi biru sangat tidak berpegang pada sejumlah hal yang padahal sangat krusial. Antara lain, keterlibatan masyarakat dalam penguasaan wilayah pesisir, sehingga mengolahnya sesuai dengan karakteristik atau nilai-nilai lokal masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat karena masyarakat akan berbondong-bondong mengambil keuntungan dari kelautan setelah pemerintah memutuskan untuk memfokuskan program mereka kepada ekonomi biru. Bayangkan bagaimana ekosistem kelautan kita jika semua orang melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan. Lalu, mengapa penerapan ekonomi biru ini berdampak negatif pada negara kita? Yang pertama, SDM kita yang belum siap. Seperti yang kita tahu, para nelayan itu sekarang sudah berusia kurang lebih 50 tahun ke atas, yang dimana itu sudah termasuk berusia lanjut. Mereka telah menggunakan berbagai macam teknologi selama bertahun-tahun. Tetapi jika mereka harus menyesuaikan lagi dengan teknologi yang baru, ini akan sangat membuat mereka frustasi, bahkan kesal dengan teknologi tersebut, karena mungkin saja penerapannya yang jauh lebih sulit. Kedua, menghilangkan budaya dan kearifan lokal. Seperti yang kita tahu, penerapan ini sangat mengubah alat-alat yang digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan, yang dimana mungkin saja sebelumnya mereka hanya menggunakan jala biasa, tetapi sekarang menggunakan pukat harimau, bahkan mungkin saja alat kejut listrik untuk ikan. Hal ini akan sangat merusak ekonomi bahkan ekosistem kita. Terus ketiga, perumusan kebijakan secara nasional yang kurang melibatkan masyarakat kecil. Seperti yang kita tahu, pemerintah hanya menerapkan suatu peraturan untuk kalangan-kalangan tinggi saja atau orang-orang besar. Bahkan masyarakat sedikit sekali berperan dalam peraturan tersebut. 4. Peran investor yang sangat dominan, yang dimana seperti yang kita tahu, para investor menginvestasikan uang mereka untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau mereka hanya mengutamakan keuntungannya saja, mereka akan merusak ekosistem kita. Mereka akan merusak ekosistem kelautan. Mereka hanya akan mencari untung, cuan, uang, semuanya mereka dapatkan. Tetapi tidak akan ada yang tersisa untuk masa depan kita. 5. Kemungkinan timbulnya monopoli pasar. Karena tadi, sesuai dengan faktor keempat, yang dimana investor lebih dominan, sehingga mereka memiliki hak lebih untuk mengontrol harga ikan-ikan tersebut. Ya, memang ini tidak salah, tetapi jika kita bayangkan lebih jauh,
masyarakat memerlukan ikan tersebut sebagai konsumsi mereka sehari-hari. Bayangkan jika harga tersebut naik sangat jauh, masyarakat akan susah untuk mencari makan, akan sulit untuk mendapatkan gizi yang layak. 6. Pemanfaatan sumber daya eksploitatif. Nah, bersinggungan dengan dua faktor sebelumnya, masyarakat akan secara terus-terusan mengambil ikan untuk mendapatkan keuntungan yang bahkan bisa disebut eksploitatif atau berlebihan, karena mereka hanya butuh uang tanpa memikirkan masa depan bangsa kita. Setelah itu, saya memiliki saran metode atau konsep yang dapat menghentikan atau menggantikan ekonomi biru, yaitu konsep ekonomi hijau. Karena ekonomi hijau sangat mendorong aktivitas ekonomi ke arah investasi ramah lingkungan, karbon rendah, efisiensi sumber daya, kesejahteraan sosial, serta yang paling penting adalah kurangnya pengaruh para investor sehingga mengurangi resiko monopoli pasar. Ditambah lagi, ekonomi hijau ditambah lagi, ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang ramah pada dua hal, yaitu ekosistem bumi dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, Presiden kita, Bapak Joko Widodo, juga gencar mengumandangkan green economy atau ekonomi hijau di setiap kesempatan. Pasalnya, seluruh dunia, sekali lagi, seluruh dunia telah mengembangkan perekonomian hijau. Apalagi Indonesia bisa memperoleh manfaat yang cukup besar dari pengembangan ekonomi hijau. Karena Indonesia mempunyai hutan tropis dan hutan bakau terbesar di dunia. Sekali lagi, saya mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa saya setuju dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Saya, Rendra Fabian Ade Putra, selaku pembicara satu dari tim Pro SMA Negeri Tunggarong, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pendapat saya yang dapat menyinggung atau bahkan merendahkan salah satu pihak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.